Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti. Bab 272. Bibi Hui tahu bahwa betapapun patuh dan bijaksana putrinya, masih ada ketergantungan pada keluarga yang mengalir di tulangnya. Ketika seorang anak masih kecil, ketika beberapa perasaan hilang, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Wang Tian masih muda. Tentu saja, dia tidak menyadari hal ini. Dia hanya bisa melihat uang yang tak ada habisnya di depannya. Dia tidak bisa memikirkan apa yang akan dia lakukan setelah dia mendapatkan cukup uang. Dia tidak bisa memikirkan kesenangan apa yang akan dia dapatkan setelah dia berhenti. Bagaimanapun, kota Jiang adalah hutan beton bertulang, dan cuacanya dingin. Namun, hati manusia terbuat dari daging. Dia masih perlu mencari teman. Kuzi merasa perkataan Bibi Hui masuk akal. Bagaimanapun, dia telah mengalami kehidupan seperti itu demi kebaikan Wang Tian sendiri. Lagi pula, perjodohan itu hanya cobaan, bukan paksaan. Tidak apa-apa jika tidak cocok, tetapi akan lebih baik lagi jika cocok. Dia juga bisa berjalan-jalan dan beristirahat. Kuzi sudah merasa sedikit lemah, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Bibi Hui, dia cukup percaya diri untuk mencari Wang Tian lagi. Wang Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Untuk pekerjaan minggu ini, dia hanya akan bekerja setengah hari di pagi hari atau setengah hari di sore hari. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam satu hari. Bos mempercayainya dan tidak mengatakan apapun. Wang Tian, sebaliknya, merasa tidak enak dan berjanji akan bekerja lembur sebelum akhir tahun. Dia tidak hanya harus bekerja lembur, tetapi dia telah bertemu lebih dari 20 orang minggu ini. Kuzi sebenarnya membantunya memilih dan memilih 5 atau 6 kandidat yang paling cocok. Namun, mata Wang Tian tajam. Sekilas dia tahu bahwa orang-orang ini picik atau menderita karena mereka ingin menyelamatkan mukanya. Di permukaan, dia tunduk pada pendapat Kuzi, tetapi kenyataannya, jika dia benar-benar harus memilih, dia tidak akan tertarik pada satupun dari mereka. Kuzi tahu emosinya. Di permukaan, dia berkata, bagus, 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 tapi hatinya benar-benar tenang. Bagaimanapun, Wang Tian tidak akan pernah membuat siapapun sedih. Kuzi berharap menemukan kandidat yang baik untuknya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah dalam beberapa hari terakhir, beberapa pria yang tertarik pada Wang Tian sudah mulai mengejarnya. Mereka tahu di mana kantor Wang Tian dan juga nomor teleponnya. Ketika Wang Tian pulang kerja, beberapa mobil berhenti di pintu masuk perusahaannya. Untuk menunjukkan betapa mahalnya mobil mereka dan membandingkannya dengan pihak lain, mereka membunyikan klakson dan terkadang bertarung dengan wajah merah. Seluruh gedung kantor tahu Wang Tian dikejar oleh mereka. Bos tidak menemukan alasan untuk mencari Wang Tian. Sebaliknya, dia memberi isyarat pada Wang Tian beberapa kali, suruh mereka pergi. Tentu saja Wang Tian berharap mereka bisa pergi. Ketika dia pergi bekerja, dia bahkan tidak membawa ponselnya, berharap memiliki ruang sendiri. Namun, mereka sebenarnya datang ke perusahaannya untuk menimbulkan masalah. Itu konyol. Ketika dia pulang kerja, Wang Tian berharap dia bisa membungkus dirinya seperti pangsit dan hanya memperlihatkan matanya. Bagaimana berita ini bisa disembunyikan? Berita bahwa Wang Tian memiliki begitu banyak pelamar menyebar dengan cepat. Ketika kembali ke telinganya, ternyata Wang Tian adalah penyanyi klub malam. Semua orang di luar ingin bermalam bersamanya. Tidak peduli seberapa baik hati Wang Tian dan seberapa baik kepribadiannya, dia tidak dapat menahan rasa takut akan gosip. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan rumor tersebut. Dia hanya ingin pulang lebih awal. Kehidupan damai Wang Tian telah berubah menjadi pusaran air. Awalnya, Wang Tian bersembunyi. Lambat laun, ia mulai menyadari manfaat dari tidak membawa ponsel. Pertama, dia tidak perlu pergi kencan buta. Kedua, dia bisa menghindari pelecehan dari orang yang tidak ada hubungannya dan memiliki lebih banyak kebebasan. Namun, belakangan, para pengejar tersebut mendatanginya dengan lebih agresif dan bahkan mengganggu bisnis perusahaan. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Saya tidak berkencan. Dia memberitahu salah satu pengagumnya dengan jelas, tetapi pihak lain mengira dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Pada saat itu, Wang Tian benar-benar merasa tidak ada lagi yang bisa diajak berkomunikasi.
Semuanya tidak ada artinya. Dia tidak punya pilihan. Dia tahu gambarannya di hati orang lain terlalu sempurna, hingga semua usahanya untuk menyingkirkan mereka sia-sia. Kembalikan kebebasanku. Wang Tian akhirnya berbicara kepada Kuzi, saya tidak menyukai orang-orang ini. Namun, sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Semua orang sudah tahu di mana tempat kerjanya. Jika bukan karena penjaga keamanan, mereka bahkan akan menunggu balasannya di samping mejanya. Kuzi masih merasa sangat menyesal. Dia selalu mengira Wang Tian punya peluang dan bahkan memberitahu Bibi Hui tentang hal itu. Ia tidak menyangka hal baik tersebut justru menjadi beban. Niat baiknya telah menyebabkan hal buruk. Tidak apa-apa. Wang Tian buru-buru menghibur Kuzi, ini salahku. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan mengatakannya secara langsung. Atau apakah seleraku terlalu tidak masuk akal, menyebabkanmu menemukannya satu demi satu saat keduanya meminta maaf, mereka tidak bisa menahan tawa satu sama lain. Keduanya sepertinya sedang memikirkan satu sama lain, namun mereka tidak menyangka akan menimbulkan masalah bagi satu sama lain. Kalau begitu pekerjaanmu, Kuzi juga mendengar Wang Tian tidak bekerja dengan baik akhir-akhir ini. Ini adalah hal yang paling penting. Cinta adalah cinta, tetapi pekerjaan tetap sangat penting. Tidak apa-apa, saya bisa mengatasinya. Wang Tian sendiri sangat berpikiran terbuka. Beberapa hal tidak dapat dibangun tanpa kehancuran. Ia sudah menemukan akar masalahnya, sehingga tidak sulit untuk menyelesaikannya. Bukankah mereka hanya mempunyai kesan yang baik terhadapnya? Dia lembut dan intelektual, ceria dan murah hati, dan tampan. Lalu Wang Tian akan mengubah semua ini. Namun ide-ide tersebut sedikit naif dan kekanak-kanakan, dan masih agak sulit untuk diterapkan. Wang Tian merasa terlalu pemarah dan menolak orang lain sambil meringis. Namun, ketika tiba waktunya berangkat kerja, di luar kembali terjadi keributan. Kali ini masalah tempat parkir. Biasanya, Anda tidak bisa parkir di pintu masuk perusahaan. Seorang kolega memandang Wang Tian dan berkata dengan sinis, Wang Tian, mereka berjuang untukmu lagi. Kantor itu tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil cuti setengah hari untuk mencari Kuzi. Akhirnya dia ditabrak sepeda motor di tengah jalan. Wang Tian hampir menangis. Dia benar-benar tidak beruntung hari ini. Untungnya, orang itu cukup masuk akal. Dia ingat informasi kontaknya dan menjanjikan kompensasi kepada Wang Tian. Wang Tian melihat pihak lain berpakaian sederhana dan sepertinya dia tidak mampu membayar. Mobilnya juga sedikit tergores, dan sepertinya mempengaruhi penampilannya. Uang yang sedikit ini tidak menjadi beban baginya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang hal itu. Namun, pihak lain memandangnya dengan aneh, seolah-olah dia sedang melihat orang aneh. Saya katakan, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak bisa sebodoh itu untuk menyangkal begitu banyak uang, bukan? Wang Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, bukankah aku hanya memikirkanmu? Lagi pula, kenapa kamu punya masalah dengan uang? Bagaimana dia bisa memperlakukan niat baik wanita itu sebagai niat buruk? Ini bukan tentang uang, hak dan kepentingan Anda telah dirusak. Bagaimana Anda bisa pihak lain sedikit kecewa, Anda harus menerima uang ini. Aku tidak membawa uang tunai hari ini. Aku akan meneleponmu saat aku kembali lagi nanti. Matanya jernih dan tegas, dan dia tidak membiarkan Wang Tian menolaknya. Baiklah, Wang Tian juga kehilangan kesabaran. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama dia membiarkannya pergi. Akhirnya, dia menemukan Kuzi. Wang Tian benar-benar kelelahan. Dia bersandar ke pelukan Kuzi dan bertingkah genit, mengapa orang harus punya pacar. Kuzi juga tidak mengerti. Sekarang tampaknya orang-orang dengan kepribadian yang sama mungkin tidak memiliki pemikiran yang sama. Jika dia tidak mau, maka tidak ada salahnya untuk tidak membicarakannya. Di masa depan, saat hujan atau bertiup kencang, dia, Kuzi, akan ada di sana untuk mengurusnya. Kalau begitu, jangan berkencan. Saya ingin makan makanan penutup. Wang Tian menghela nafas lega dan wajahnya berseri-seri, aku ingin kamu mentraktirku. Cucu juga tahu ibunya sangat sibuk selama 2 hari terakhir ini. Dia sudah menyiapkan semua hadiah Natal sendiri. Dia baru saja belajar melipat bangau kertas, dan dia melipat 2 kaleng besar sekaligus. Satu untuk Chen En dan satu lagi untuk Xiao Hu.
Arti dari bangau kertas itu sangat bagus. Dia berharap Chen En akan selalu menjadi teman baiknya dan penyakit Xiao Hat akan segera pulih. Ketika Wang Tian melihat sebotol penuh bangau kertas, dia semakin tersentuh. "Kakak, kamu melahirkan seorang malaikat kecil." Ketika Kuzi tiba di rumahnya, dia menyadari bahwa Wang Tian punya tamu. Itu adalah pria yang tidak bisa dianggap mudah. Dia mengenakan mantel wol hitam biasa dengan sweter abu-abu di dalamnya. Dia tampak jernih dan dewasa. Dia mengganti sandalnya seolah-olah dia tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia berbaring di sofa dan menonton TV dengan santai. Ini adalah Kuzi mengenalinya sejak lama, tapi dia masih merasa bahwa dia tidak mirip Wang Tian. "Seorang teman, kita baru saja bertemu. Sebenarnya baru beberapa hari yang lalu, namun kini dia sudah tidak asing lagi dengannya. Dia seorang dokter. Xiao Hu ada di rumah, jadi aku bisa memintanya untuk melihatku." Dr. Lei tidak menunda sama sekali. Dia menelepon Wang Tian keesokan paginya. "Saya membawa uangnya. Di mana kita bertemu?" Kepala Wang Tian sakit memikirkan pekerjaan. "Datanglah ke rumah saya. Aku belum keluar." Dia memberinya alamatnya, tapi dia mengambil cuti setengah hari di pagi hari dan tidak mendapat giliran kerja tambahan. Pria bernama Lei Chen ini sepertinya memiliki aura khusus. Meskipun dia tidak menyukainya, dia tetap bersedia berbicara dengannya. Apalagi Lei Chen juga orang yang pintar. Apapun yang dia katakan, dia akan langsung mengerti dan melanjutkan kata-katanya. Wang Tian juga merasa itu aneh. Dia adalah orang yang bungkam, tapi dia telah ditipu untuk mengatakan begitu banyak. Ketika dia akhirnya bereaksi, Lei Chen menatapnya dengan senyum kemenangan. Wajah Wang Tian langsung memerah. "Di mana anakmu?" "Saya dulu seorang dokter, jadi saya dapat membantu Anda memeriksanya." Dr. Lei tersenyum ramah. Dia melihat ekspresi Wang Tian sedikit canggung, tapi dia tetap menjelaskan dengan lembut, "Sebagai bagian dari kompensasi, saya tidak akan menagih Anda. Ini bukan tentang apakah dia akan menuntutnya atau tidak. Dia sudah menceritakan segalanya padanya." Sebaliknya, Dr. Lei bungkam. Wang Tian merasa ketakutan. Tidak perlu dia menatap mata Dr. Lei yang tanpa emosi. Dia merasa orang ini agak tidak terduga. Namun, karena dia sudah ada di sini, dan dia mungkin menyarankannya karena niat baik, dia harus berbicara dengannya lagi. Paling tidak, dia harus melepaskannya. Namun, saat mereka mengobrol, Wang Tian menyadari bahwa orang ini tidak berpura-pura mendalam. Dia benar-benar kaku dan tertutup, bahkan sedikit konyol. Baru pada saat itulah Wang Tian menyadari bahwa Dr. Lei sebenarnya tidak berusaha mendapatkan informasi darinya. Dia memberitahunya tentang dia karena auranya terlalu ramah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan isi hatinya. Wang Tian melihat betapa lugasnya dia dan bertanya langsung, "Mengapa kamu tidak menceritakan padaku tentang dirimu? Apakah kamu ingin mendengarnya?" Mata Lei Chen berkedip-kedip karena sinar matahari. Angin di balkon sangat lembut, terasa seperti hangatnya sinar matahari saat menerpa wajahnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.